Tapi semangat harus itu. Harus semangat. Oke, ayyura'yal insan al asbabudz dhahir. Harus semangat itu artinya. Wala ya'ulu biqalbihi ilaiha bal ya'ulu bihi ila qudratillah wa masyiatih, tetapi berharap kepada Allah, bukan kepada semangatnya. Saya ingin pengurus di Nurul Solah ini punya jargon. Jargonnya tidak apa-apa kita pinjam milik organisasi lain. Pantang menolak tugas, pantang tugas tak terselesaikan, yakin usaha sampai. Soalnya jargon ini bagus. Fa'fu ini pakai masdar afwun. Afwun ini memaafkan secara total tanpa sisa. Itu bedanya ghafurun dan afwun. Allah pakai afwun, pakai fi'il amarnya, fa'fu, maafkan. Jadi kalau siapa yang mau jadi pemimpin, ingat ini. Rumusan dari Allah ini, fa'fu anhum. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya banggakan Ketua Umum, Ketua Harian Pondok Putra dan Ketua Harian Pondok Putri Nurul Solah serta para jajaran pengurus Pondok Putra dan Putri Nurul Solah yang saya banggakan semuanya. Pembinaan dalam organisasi itu ada dua jenis. Yang pertama itu pembinaan personal, yang kedua pembinaan komunal. Seperti ini namanya pembinaan komunal. Atau pelatihan-pelatihan itu namanya pembinaan komunal. Kalau di rapat diberi pembinaan itu namanya pembinaan komunal. Pembinaan komunal itu artinya pembinaan secara bersama. Ada pembinaan personal dalam organisasi itu. Pembinaan personal itu pimpinan membina anggotanya atau bawahannya secara personal. Nah, seperti itu. Jadi ada dua macam pembinaan. Dengan pembinaan ini diharapkan terbentuk kepengurusan yang kuat, tangguh, solid. Dan itu merupakan suatu idaman setiap perkumpulan. Jadi kita berharap dengan adanya pembinaan ini seluruh pengurus itu menjadi semakin solid, semakin kuat. Karena adanya kesamaan pemikiran, kesamaan tujuan, kesamaan pemikiran, persepsi, visi sama-sama dipahami secara bersama-sama. Jadi penting pembinaan. Bisa kalian bayangkan dalam sebuah perkumpulan tanpa ada pembinaan. Ketika ada ketidakkompakan, ketika ada persoalan, itu akan semakin runyam. Sehingga tidak mungkin tercipta soliditas dan tidak mungkin tercipta kekuatan di dalam kelompok itu. Itu kalau dibiarkan terus berkembang, akhirnya akan menjadi adu kuat. Di antara kelompok-kelompok yang pecah itu akan bertanding siapa yang kuat. Kalau sudah tercipta kondisi siapa yang kuat dia yang menang, atau siapa yang kuat dia yang berkuasa, itulah yang disebut dengan hukum rimba. Rimba itu artinya hutan yang dihuni oleh hewan-hewan. Kenapa singa itu disebut raja hutan? Karena dialah pemenang. Maka bunyi daripada hukum rimba adalah siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Kalau dalam bahasa Yunani, homo homini lupus. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Ini namanya hukum rimba. Saya membaca dalam sebuah kitab karya Ki Hasyim Asy'ari
Kitab ini berjudul At-Tibyan. Di dalam At-Tibyan itu ada 4 bab. Bab yang pertama itu judulnya An-Nahyu an Muqata'atil Arham wal Aqarib wal Ikhwan. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, larangan memutuskan kasih sayang dan kekerabatan dan persaudaraan. Larangan memutuskan. Jadi isinya adalah poin-poin dari Al-Quran dan Sunnah dan keteladanan Rasulullah dan para sahabat yang berhasil menaklukkan dunia. Di mana Rasulullah itu dari Mekah dalam jumlah yang sedikit dan tertekan di bawah intimidasi orang kafir Quraisy, kemudian hijrah ke Madinah. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah? Mempersatukan umat Islam antara kaum muslimin yang penduduk asli Madinah atau Al-Ansar dengan kaum muslimin yang hijrah dari Mekah atau Al-Muhajirin atau Al-Muhajirun. Mempersaudarakan dua kelompok ini, dua kelompok sahabat, Ansar, Muhajir. Ini sudah populer ya, terkenal, insya Allah kalian sudah mendengar. Persaudaraan, itu loh. Jadi dicontohkan Rasulullah. Kita ini ada di pondok pesantren mau meniru siapa kalau tidak meniru Rasulullah? Jadi ati'u Allah wa ati'u Rasul ulil amri minkum. Ati'u Allah wa ati'u Rasul ulil amri. Kata Ki Hasyim Asy'ari, persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah antara dua kelompok sahabat ini betul-betul menciptakan perasaan yang sama. Ketika yang satu sakit, yang lain merasakan sakit. Ketika yang satu itu bahagia, yang lain merasakan bahagia. Merasa sama inilah yang menjadi modal besar sehingga Islam itu memancar dari Madinah. Negeri-negeri di Asia Barat, di Eropa itu ditaklukkan, ditundukkan. Dan peradaban dunia dibangun, jalan-jalan dibentangkan. Gedung-gedung dibangun, tatanan pemerintahan disusun di mana-mana, ilmu pengetahuan berkembang, manusia menjadi mengenal peradaban. Inilah rahmatan lil alamin. Berangkat dari persaudaraan. Itu kata Ki Hasyim Asy'ari. Jadi saya berkata seperti itu, sudah ada teladan dari Rasulullah, sudah ada contoh dari Rasulullah. Dan ini kekuatan dan rugi kita itu bertengkar, berperang, saling membelakangi dengan teman sendiri, dengan saudara sendiri. Rugi. Jadi al-quwwatu bil ittihad wa dha'fu bit tafarruq. Kekuatan itu dengan persatuan dan kelemahan itu dengan berpecah. Nah, paham ya? Ini spirit dasar. Ini motivasi awal. Ini dulu dipahami. Paham ya? Paham. Ya kalau perlu tambahan dalil ada tuh di Al-Qur'an ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kan jelas. Itu tadi Rasulullah. Kan begitu dikutip oleh ulama, kan begitu. Udah jelas dalilnya ya. Jadi perpecahan itu tidak boleh wala tafarraqu. Seperti itu. Kalau masih kurang, masih banyak, apa kata Rasulullah? Al-muslimu lil muslimi kal bunyan. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang Islam terhadap orang Islam yang lain itu ibarat sebuah bangunan. Bagaimana bangunan? Yashuddu ba'duhum ba'dha. Sebagian menguatkan sebagian yang lain. Saling menguatkan artinya. Ada pondasi, ada tembok, ada atap, ada kerangka, ada atap. Menjadi satu bangunan. Umat Islam itu seperti itu kata Rasulullah. Kalau masih kurang ada lagi hadis. Al-muslimu akhul muslim, fala yadhlimuhu, tak boleh saling mendolimi, wala yakdzibuhu, tak boleh saling berbohong, wala yahkirhu, tak boleh saling menghina. Apanya yang kurang? Kalau berbicara persatuan ini sudah kaidah umum.
Sudah tidak ada orang menolak. Jadi kita jangan ketinggalan, keterlaluan. Kaidah yang dasar jelas, tak ada ikhtilaf di antara ulama. Semua sepakat kalau umat Islam itu harus bersatu. Tak ada pemikiran yang membolehkan perpecahan itu. Sangat ketinggalan, sangat keterlaluan. Kalau masih punya anggapan bahwa boleh berpecah belah itu. Tidak boleh. Oke. Kalau ini sudah sepakat, ini saya pikir sudah pondasi awal. Sudah sepakat ya? Sudah sepakat ini? Kalian oke. Kalau sudah sepakat, saya lanjutkan. Paham ya semuanya ya? Oke, saya lanjutkan. Sekarang apa yang menyebabkan ketidakkompakan dan apa jalan keluarnya? Saya pernah mengikuti kuliahnya Kapolri. Waktu itu Bapak Setia Novanto. Beliau jadi Kapolri karena memang prestasinya bagus. Kepolisian itu memang bertugas menyelesaikan konflik-konflik di daerah-daerah di Indonesia. Dan itu konflik-konflik besar dan berat. Menyangkut ormas-ormas. Berat. Jadi membutuhkan orang hebat, orang besar. Tidak bisa orang biasa-biasa saja menyelesaikan konflik-konflik besar di negara ini. Kalau tentara itu menjaga keamanan negara dari serangan luar dan dalam. Tapi kalau kepolisian menyelesaikan persoalan-persoalan keseharian di rumah tangga negara ini sendiri. Dan Kapolri-nya itu pimpinan tertinggi. Jadi waktu itu Pak Kapolri Setia Novanto ini diundang hadir oleh kampus ITB, Institut Teknologi Bogor. ITB, Bandung apa Bogor? Bogor, Bandung ya, yang disebut dengan Aula Barat ITB itu. Memang ITB ini kampus yang memiliki salah satu program pembinaan. Tapi yang dihadirkan di mata kuliah pembinaan itu mata kuliah. Jadi SKS mahasiswa harus ikut. Itu menteri-menteri, pakar-pakar, para dokter, para profesor. Mahfud MD sering seperti itu. Urusan keuangan dia ngundang Sri Mulyani. Tidak pintar bagaimana? Itu anak-anak S1 masih. Urusan manajemen konflik, dia ngundang Pak Setia Novanto. Urusan Pancasila, kebangsaan, dia ngundang Mahfud MD. Urusan keuangan, dia ngundang Sri Mulyani. Bayangkan seperti Sri Mulyani pernah di PBB, pernah di World Bank, Bank Dunia. Ilmu-ilmunya ditumpahkan di anak-anak masih S1, itu program S1 di IPB Bogor, Bandung itu seperti itu. Nah, saya mengikutinya di YouTube. Ya sama saja, sama tersampaikan kalau mau belajar hari ini seperti itu. Kecuali kalau ilmu agama berbeda langsung dengan kiainya, dengan YouTube itu berbeda. Tapi kalau ini insya Allah apa bedanya? Saya paham yang disampaikan Pak Setia Novanto. Kata Setia Novanto itu begini. Kalau berbicara manajemen konflik itu begini. Teori pertama, setiap pribadi memiliki keinginan. Itu teori pertama. Keinginan satu orang bisa berbeda dengan orang lain. Ini teori kedua. Nah, ketika sama-sama memaksakan, bisa pecah. Kalau berbeda. Betul kan Setia Novanto? Nah, bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah cari persamaannya. Karena setiap orang juga memiliki persamaan. Reduksi perbedaannya. Artinya reduksi itu turunkan. Terus akhirnya hilangkan perbedaan. Karena itu penyebab perpecahan. Itu kata Setia Novanto. Dia sudah berdasarkan masalah-masalah yang ada di Indonesia selain teorinya, selain dari dokter-dokter yang ngajarin dia. Kata beliau, reduksi perbedaan, eksploitasi persamaan. Itu jalan keluar dari konflik. Itu yang disebut dengan manajemen konflik. Kalian setelah tahu bunyi teori ini, tinggal amalkan. Jangan lagi dieksploitasi perbedaan. Dan jangan mereduksi persamaan. Itu modal kebersamaan. Persamaan itu.
Untuk menuju seperti yang dikatakan Nabi, itu butuh orang itu merasa sama. Apa persamaan saya dengan dia? Apa persamaan saya dengan mereka? Cari. Kalau semua pengurus sudah punya kesadaran seperti itu, ini sedang mengarah kepada terciptanya soliditas kepengurusan seperti yang ditata Nabi di Madinah antara sahabat Ansar dan Muhajir. Maka perintah Allah bisa kita jalankan, wa'tasimu bihablil jami'an wala tafarraqu, bisa kita hindari perpecahan. Larangan, dilarang oleh Allah berpecah itu. Setelah masuk ke teknik yang praktis, ternyata keinginan yang berbeda-beda inilah yang menyebabkan perpecahan. Dan jalan keluarnya, karena ini penelitian, sudah berdasarkan fakta, itu reduksi perbedaan. Hilangkan, turunkan, buang. Eksploitasi, bangun, gali persamaan. Karena pasti ada kalau mau dicari persamaannya itu. Para pengurus sekalian, sekarang kita masuk kepada model personal. Nah, itu pondasi-pondasi sudah saya sebut semuanya. Ingat-ingat itu ya. Itu teori-teori umum. Itu bagus kalau dipahami. Sekarang saya masuk pada model-model personal. Begini, saya ingin pengurus di Nurul Sholeh ini punya jargon. Jargonnya tidak apa-apa kita pinjam milik organisasi lain. Pantang menolak tugas, pantang tugas tak terselesaikan, yakin usaha sampai. Soalnya jargon ini bagus. 3 jargon. Pantang menolak tugas, pantang tugas tak terselesaikan, yakin usaha sampai. Itu kalian harus bisa begitu. Pegang 3 prinsip kepengurusan ini. Kalau mau jadi pengurus yang kuat. Pantang menolak tugas, pantang tugas tak terselesaikan, yakin usaha sampai. Ingat itu, ya. Nah, tipe personal itu ada 4 macam. Pertama, ada personal yang punya kemauan dan kemampuan. Ini personal terbaik. Kalau ada atasan, pimpinan punya anak buah seperti ini, itu enak. Atasannya itu enak punya anak buah seperti ini. Kemudian yang kedua, tipe personal yang kedua adalah personal yang memiliki kemauan tapi tak punya kemampuan. Nah, ini masih mending, masih lumayan karena bisa diajarin. Yang penting kemauannya ada. Oke. Kalau soal kemampuan itu memang proses. Yang namanya ladder itu tercipta melalui proses. Tidak bagus kalau ladder itu langsung di puncak, tidak dari bawah. Itu bahaya. Tak bisa manusia itu. Seperti pohon, tumbuhnya perlahan-lahan. Tak bisa kalau lompat-lompat begitu. Hampir semua ini yang alami itu proses. Sampai kuat akarnya, sampai menjulang. Jadi pohon yang tinggi tanpa akar yang kuat itu roboh, kan begitu. Jadi ladder atau kepemimpinan itu harus proses dari struktur paling bawah naik, akhirnya jadi pucuk pimpinan yang melalui proses laddernya akan tercipta dengan baik. Artinya kemampuan ini bisa diproses melalui pengalaman, belajar kepada yang lebih tahu. Mengikuti kegiatan, mendengarkan pengarahan. Pada akhirnya begitu. Kalau soal kemampuan. Jadi yang penting ada kemauannya. Meskipun tidak punya kemampuan awalnya, pada akhirnya punya. Kemudian tipe personal yang ketiga, ini kebalikan yang kedua. Kalau yang kedua punya kemauan tapi tak punya kemampuan. Yang ketiga ini ada. Tak punya kemauan, tapi punya kemampuan. Nah, ini rumit. Orangnya mampu, tapi gak mau. Dikasih tugas gak mau, disuruh gini gak mau, disuruh gitu gak mau, padahal mampu. Ini mending yang nomor 2. Gitu. Karena orang sekali diajarin tahu itu udah punya kemampuan. Tinggal diajarin yang lain. Paling enggak 2 kali udah tahu. Apalagi diberi pengarahan udah tahu gitu. Nah, yang keempat ini makin jelek. Mudah-mudahan tidak ada di Nurul Sholeh.
tidak punya kemauan, tidak punya kemampuan. Ini pada remak. Makanya proses rekrutmen kepengurusan itu sebenarnya ada langkah-langkahnya. Tapi ini jarang ada pondok pesantren menerapkan. Semuanya asal rekrutmen. Sehingga Pak ketepaan, tepak kasih kemas dari Pak tipe. Pak ketepaan. Apa proses rekrutmen? Pertama, identifikasi personal. Artinya dikenali dulu model personalnya kayak apa dari 4 tipe itu. Yang kedua, rekrutmen. Ditawarin, kamu jadi pengurus ini ya, itu rekrutmen namanya. Kemudian yang ketiga, replacement, ditempatkan. Ada teorinya menempatkan itu. Sesuaikan dengan identifikasi tadi, kemampuannya di bidang apa. Gitu. Kalau kemampuannya di bidang sekretaris, jangan ditempatkan di bendahara. Itu namanya replacement. Bisa kacau balau. Jadi bagaimana untuk mengetahui personal ini? Itu dari informasi dari orang-orang. Itu seperti itu. Orang itu gimana gitu. Itu namanya identifikasi personal. Kemudian rekrutmen ya dia tawarin, diajak. Nah, kemudian replacementnya hati-hati. Replacement itu menempatkan pada posisi apa di bagan-bagan itu. Sesuaikan dengan identifikasi tadi. Ini teori, tapi ini kalau dipakai bagus. Sehingga terhindar dari model tipe personel yang keempat. Karena sudah diidentifikasi. Identifikasi ini untuk mengetahui punya kemauan dan kemampuan apa enggak. Apakah punya kemauan tapi enggak punya kemampuan, apakah tipe tak punya kemauan. Ini semestinya dihindari tipe 3 dan 4 ini. Itu di waktu mengidentifikasi. Ini ilmu penting ini. Nanti bisa kamu pakai di mana gitu. Ini penting. Oke, jadi itulah model kepengurusan dan begitulah proses replacement seorang pengurus. Setelah kepengurusan ini terbentuk, kalau pelantikan itu hanya legalitas formal. Tetapi pembentukan militansi setiap pengurus di masing-masing posisi itu harus dibina seperti ini. Nah, kalau pucuk pimpinan bisa membina, pucuk pimpinannya yang membina, kayak di sini sekarang saya. Tapi kalau tidak bisa menghadirkan pakar. Kemudian pembinaan personal itu sebaiknya memang dilakukan oleh pimpinan. Oke, ini proses-proses dalam organisasi. Saya masih teori-teori umum dulu. Nah, selanjutnya anak-anak sekarang masuk kepada leadership, kepemimpinan seorang pemimpin. Tadi masih tipe personel dan proses replacement. Sekarang leadership, jiwa kepemimpinan. Pemimpin itu harus integral dengan anak buahnya. Menyatu, jangan renggang. Jangan renggang. Karena kedekatan itu penting sekali. Kedekatan itulah yang akan membuat perasaan itu sama. Seperti yang dikatakan Lora-Lora kemarin, duduk bersama. Itu penting. Itu saya baca dalam buku-buku organisasi. Saya sampaikan di pembinaan di mana-mana. Bahkan ada ilmuwan mengatakan setelah melakukan penelitian, sesekali pimpinan itu perlu duduk bersama dengan anak buah, dengan beberapa anak buah atau 1 orang 2 orang, meskipun sekedar bincang-bincang hal-hal yang santai. Karena dengan begitu akan tercipta keakraban. Dan bawahan itu tidak merasa dimarginalkan. Bahaya kalau sampai ada 1-2 personel yang merasa disepelekan, dimarginalkan. Ini akan pecah organisasi kalau begitu. Termasuk salah satu pemicu pecahnya organisasi, itu ada yang merasa disayangi, ada yang merasa tidak disayangi. Itu tugas pimpinan itu. Itu kan saya sedang bicara leadership. Jiwa kepemimpinan. Yang seperti itu. Kalau manajer itu jiwa mengatur.
Mengatur. Mengatur nanti ada teorinya. Leadership dulu. Jadi ada leader, ada manager, beda. Ini leader, ini jiwanya jiwa-jiwa pemimpin. Oke, paham ya? Jadi kedekatan itu penting. Tidak harus selalu bicara hal yang serius, tidak harus selalu bicara yang berat, tidak harus selalu bicara soal perkumpulannya. Makanya kadang di sini ustadz-ustadz saya ajak jalan-jalan, rujakan. Itu implementasi daripada teori-teori itu dan berhasil. Apalagi jalan bersama. Jalan bersama itu memang Imam Syafi'i mengatakan izalatu hammin, menghilangkan kesusahan orang jalan-jalan itu. Itu kata Imam Syafi'i. Asalkan tentu bukan yang maksiat, tentunya kita udah santri. Nah, atau curhat, ada problem apa di rumahnya? Soal-soal yang bersifat pribadi sekiranya bisa di-sharing, dibicarakan, itu perlu dibicarakan antara pimpinan dan bawahan. Jadi ada sisi peri kemanusiaannya yang dibangun. Kalau kita mengaca kepada ranah yang lebih tinggi, yang serius, negara, itu munculnya gerakan-gerakan separatis penentangan-penentangan itu karena setelah diteliti karena adanya kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Makanya dalam teori sosial jangan sampai ada kelompok yang kecewa kalau tidak ingin pecah perkumpulan itu. Itu kalau mengaca kepada ranah yang lebih besar. Tetapi saya pikir di ranah yang kecil juga sama. Makanya hati-hati di dalam berbicara dengan anggota. Menyinggung perasaan itu membuat dia berbalik hatinya. Bagaimana model kepemimpinan yang diajarkan Allah dalam surat Ali Imran 159. 1. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Jadi karena sebab rahmat Allah lah kamu bersifat lembut kepada mereka. Artinya pemimpin itu harus lembut. Tidak boleh keras, tidak boleh kasar. Memimpin itu sama dengan menggenggam pasir. Tidak boleh keras. Semakin keras maka akan semakin bocor, akan semakin banyak pasir yang jatuh. Ini. Sehingga setelah itu Allah melanjut, walau kunta fadwan, kalau kamu itu keras, ghalidhul qalbi, kalau kamu itu kasar mulutnya, kalau walau kunta fadwan, kalau kamu kasar mulutnya, ghalidhul qalbi dan keras hati. Itu ibarat menggenggam pasir itu orang marah kan begini. Lam faddu, mereka akan berpaling. Perlu kelembutan pemimpin itu. Tapi ingat, lembut itu tak bisa direkayasa. Yang membuat pemimpin itu lembut itu rahmat. Rahmat Allah. Nah, ini cocok kalau di pesantren. Cocok bagi pemimpin-pemimpin muslim. Karena pesantren dan pemimpin-pemimpin muslim itu tahu bagaimana caranya dapat rahmat Allah itu. Ya kalau maksiat tiap hari. Jauh, rahmat itu ada di hati. Sehingga hati itu ada dua. Ada yang qasi, hati yang keras itu ya. Ada yang qalbun yang latif, yang sa'id, yang mutmainnah. Itu yang layyinul qalbi. Ada yang lembut. Nah, lembut itu karena penuh rahmat. Jadi orang ahli ibadah, baca Al-Quran, baik kepada guru, teman, orang tua, itu lembut hatinya karena penuh rahmat. Dan yang sebaliknya itu keras. Jadi pemimpin itu kalau ingin lembut harus di jalan yang islami. Itu banyak penjelasan di situ di kitab-kitabnya Said Muhammad itu Abu Abul Faraj. Kalau kamu memilih pemimpin, pilihlah yang ahli zikir. Karena modal pertama itu rahmat. Karena dengan rahmat akan lembut ngomongnya dan hatinya. Dengan lembut itu maka semuanya itu tidak berpaling. Tak mau jauh pengurus. Ya. Tapi sekarang selanjutnya memang ada sinyal di dalam Al-Quran kalau akan ada anak buah yang salah kepada atasan. Sehingga Allah melanjutkan fa'fu anhu. Maafkan kalau mereka salah. Fa'fu ini pakai masdar afwun. Afwun ini memaafkan secara total tanpa sisa. Itu bedanya ghafurun dan afwun. Allah pakai afwun, pakai fi'il amarnya fa'fu.
maafkan. Jadi kalau siapa yang mau jadi pemimpin, ingat ini. Rumusan dari Allah ini. Fa'fu anhum. Kalau salah sama kita, sama pimpinan, maafkan. Itu tanpa batas, apapun maafkan. Karena itu bagian dari bagan itu. Terus selanjutnya masih tambahan lagi. Wastaghfir lahum. Apa ini? Mintakan maaf kepada Allah dosa-dosa mereka. Ya Allah ampuni mereka. Rasulullah kan begitu. Allahumma hadi qaumi. Rasulullah sendiri memaafkan. Selain itu, wastaghfir lahum. Ya Allah, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Harus begitu. Ini kan maunya hebat. Ya kalau mau hebat ya Al-Quran dan hadis. Gak ada lagi teori di atas ini. Jadi sudah tertinggi yang diberikan. Selain dari para peneliti tadi, sekarang sudah masuk di Ali Imran. Astaghfir lahum. Oke, selesai. Itu leader. Itu leader. Sekarang organisasinya. Wasyawirhum fil amri. Itu organisasinya itu. Tak bisa tanpa musyawarah. Musyawarah itu perintah Allah. Tak bisa geng-gengan. Harus musyawarah. Bukan apa kata saya. Pimpinan pun. Itu perintah sama siapa itu? Sama Rasulullah. Apalagi yang bukan, yang di bawah Rasul. Mau tidak musyawarah bagaimana? Gak ada otoritas itu. Yang ada itu musyawarah. Begitu. Wasyawirhum fil amri. Jadi kecuali masuk kepada model-model kepemimpinan Islam yang sudah betul-betul ulama, ini ada otoritas di atas musyawarah. Tapi siapa dulu itu yang dipilih bersama, yang betul-betul dipercaya bersama. Nah, khalifah-khalifah itu dulu seperti itu. Wasyawir, musyawarahlah kamu fil amri, di dalam persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, jadi pertama Rasulullah mengatakan ma khaba man istasyarah. Tidak akan rugi orang yang bermusyawarah. Apa ruginya musyawarah? Malah Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir menyebutkan faedah musyawarah itu ada dua. Itu di tafsir Ibnu Katsir. Pertama, ada rasa bahagia orang bermusyawarah itu. Yang kedua, ada semangat. Jadi sebenarnya ini bisa melahirkan kemauan tadi, kemauan. Semangat itu kemauan. Kemauan itu semangat. Nah, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, faedah musyawarah yang kedua itu lahirnya semangat. Tadi pas sekut akopol musyawarah. Deki pengurus tak punya kemauan, berokana musyawarah, ada kemauan. Ini anak-anak. Usyawirhum fil amri. Nah, sekarang di dalam musyawarah ini itu harus difahami tekniknya di lapangan. Itu kan ayat. Tekniknya gimana? Untuk bicara teknik musyawarah ini, kalian harus paham fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama perencanaan, disebut bahasa Inggrisnya planning. Yang kedua pembagian tugas, namanya organizing. Yang ketiga pelaksanaan daripada tugas, namanya actuating di lapangan. Yang keempat kontrol dari pimpinan, namanya controlling. Disingkat menjadi POAK, planning, organizing, actuating, controlling. Itu fungsi manajemen yang dipakai di seluruh dunia. Pengurus-pengurus harus paham ini. Ini teknik-teknik organisasi. Kalau kalian bisa paham yang Bapak sampaikan, saya yakin akan menjadi pengurus-pengurus yang militan. Kalau ini terus diulang-ulang, pada akhirnya kalian itu hebat dan bisa menjadi instruktur bagi orang lain. Bisa, ayo belajar. Saya siap mengajari kalian insya Allah. Kalian murid-murid saya semua. Fungsi manajemen ada berapa? 4 ya, planning, organizing, actuating, controlling. Seperti itu. Nah, musyawarah tadi itu di planning itu sebenarnya. Kalau di organizing dan actuating itu sudah masuk di ayat berikutnya. Jadi kita masih di planning. Kalau wasyawirhum fil amri itu masih planning. Oke. Yang namanya planning, ya kumpul.
Misalnya ini rapat mau mengadakan seminar. Ya planningnya seminar berarti. Amrihnya seminar berarti. Wasyawirhum fil amri, ay fi seminar. Ada alnya itu kan. Jadi ini kumpul mau membahas seminar. Itu namanya planning, itu namanya musyawarah. Lah, secara teori ilmuwan meneliti sifat planning itu ada 4. Rasional. Jadi kalau merencanakan sesuatu harus rasional. Faktual, sesuai keadaan. Faktual. Jadi rasional itu begini. Misalnya rencananya menanam pohon tembakau. Itu planningnya. Rasionalitasnya gimana? Kita akan menanam di musim ini dengan harapan apa harapannya yang masuk akal lah. Pokoknya yang masuk akal, jangan yang tak masuk akal. Itu rasional. Faktualnya atau apa? Faktualnya begini. Kita punya ndak sawah ladangnya? Itu fakta kan? Kita punya ndak tenaga ahlinya? Kita punya ndak uangnya, modalnya gitu. Airnya ada ndak? Itu namanya faktual. Kalau kamu memplanning sesuatu harus sesuai fakta. Kemudian rasional, faktual, fleksibel. Fleksibel ini kalau dicontohkan lagi ke seminar, misalnya di planning di musyawarah itu sepakat seminar ini mau mengundang seorang dokter dari YIN Sunan Ampel misalnya. Ternyata dokter yang dihubungi itu ternyata agak bisa benturan dengan kegiatan lain. Maka disampaikan, kumpul bersama, disampaikan lagi, ini si dokter yang direncanakan gak bisa, udah rubah, itu namanya fleksibel. Jadi tidak harus pas dengan planning, karena itu hanya prediksi. Makanya gak usah bertengkar, direncana dirapatkan, A, ini kok B. Itu gak ngerti sifat planning berarti kalau bertengkar. Tapi jangan merubah sembarangan, wong ini memang dimusyawarahkan. Kalau memang dia bisa, si dokter, ya tetap sesuai planning. Cuman disiapkan ancang-ancang, fleksibel, lentur, siap berubah sesuai keadaan. Nah yang keempat, sifat planning itu harus kontinu. Misalnya saya contohkan kemarin, Rafwan mengajari anak-anak hafal Quran. Terus setelah hafal apa? Kontinuitasnya apa? Kontinu itu artinya berkelanjutan. Makanya saya minta tolong anak-anak yang udah hafal ini dikuliahkan. Itu namanya kontinu. Menanam tembakau. Terus sukses panen dapat uang. Terus setelah dapat uang, uangnya mau dipakai apa? Nah, itu pertanyaan kontinuitasnya apa? Gitu. Kontinu. Nah, barokah itu kan berlanjut artinya. Jangan mandek anak-anak. Sebenarnya eman. Dari dulu saya itu mungkin Rafwan dan Kiai ada maksud tertentu kok anak-anak tidak dikuliahkan itu. Padahal cerita ini ya, padahal UIN Malang itu, wah kampusnya hebat. Oh kok anak-anak dari pesantren lain masuk tuh. Kan bisa balik lagi ke Nurul Sholah. Mengabdikan lagi ilmunya di masyarakat. Kan seperti itu. Syarif Hidayatullah apalagi di luar negeri. Itu kalau ambil contoh tafid dalam kontinuitasnya programnya seperti. Oke. 4 ini aja. Kemudian organizing, pembagian tugas itu juga di forum. Dibagi begini. Udah selesai rencana, sekarang dibagi. Rencanakan dulu, selesaikan dulu rencananya, memenuhi 4 unsur itu udah bagus, matang, mapan, itu dibagi dulu. Pembagiannya gini, kalau misalnya contoh seminar, bagian ngundang pemateri siapa, bagian salon siapa, bagian terop kursi siapa, bagian publikasi siapa, dokumentasi ke YouTube siapa, itu namanya pembagian tugas. Itulah organizing. Tadi planning, ini organizing. Jadi disebut di forum ini, ya ditanyalah siapa pandak. Tadi kan sifat personel kan mau. Gimana mau kamu? Kan gitu kan? Terbawa itu sifat personel di organizing itu. Jadi organizing ini bertumpu pada 2 hal. Pertama pembagian tugas. Udah selesai saya contohkan ya. Yang kedua apa? Koordinasi terhadap tugas yang ada. Koordinasi. Gimana kamu udah selesai? Gimana tugasnya? Kerjasama, koordinasi. Nah disinilah berlaku yang namanya
apa itu? Yang namanya kolektif kolegial. Kolektif kolegial itu begini, kerjasama. Jadi bagian mengundang penceramah itu udah beres selesai, sekarang membantu yang lain. Ya tentu bertumpu pada tugas utama dulu sebelum koordinasi gitu. Itu namanya kolektif kolegial. Karena pada hakikatnya ini tugas bersama, cuman dibagi karena disiasati biar gampang. Seperti itu. Paham ya? Itu organizing. Actuating yaitu jalan itu. Seperti itu. Nah, di Quran itu setelah wasyawirhum fil amri, fa idza azamtah, kalau sudah bulat tekad, itu di forum bulat tekadnya. Fatawakkal 'ala Allah, itu artinya kerjakan. Itu actuating itu. Fatawakkal 'ala Allah. Laksanakan. Hasilnya mengharap dari Allah gitu. Biar tidak kecewa gitu. Tapi semangat harus itu. Harus semangat. Oke, ayyura'yal insan al asbabudz dhahir. Harus semangat itu artinya. Wala ya'ulu biqalbihi ilaiha bal ya'ulu bihi ila qudratillah wa masyiatih, tetapi berharap kepada Allah, bukan kepada semangatnya. Memang semangat, tapi harapannya Allah. Itu disatukan menjadi tawakal. Kedua-duanya disatukan disebut tawakal. Kalau separuh enggak tawakal namanya. Ada orang semangat tapi tak bersandar kepada Allah, bukan tawakal. Ada orang berharap kepada Allah tapi tak berusaha, itu bukan tawakal, namanya pemalas. Nah, tawakal itu apa? Orangnya semangat, berharapnya kepada Allah. Jadi ada doa-doa itu namanya berharap, ya Allah mudah-mudahan sukses. Tapi betul-betul bekerja gitu. Itu tawakal namanya. Itu dapat pahala orang begitu. Fatawakkal kata Allah. Perintah fil amar itu. Nah, kalau sudah begitu, Allah mengakhiri innallaha yuhibbul muttaqin, akan menjadi orang-orang yang dicintai Allah ini. Penuh rahmat di situ, di organisasi seperti itu. Nah, di situ ada controlling ya. Di fatawakal itu ada controlling tadi. Itu tambahan dari teori ilmuwan. Jadi jangan lupa dikontrol kerja anak buah di actuating ini, di fatawakal ini dikontrol. Apa gunanya kontrol? Takut ada yang tidak sesuai planning. Padahal faktanya masih mendukung. Itu. Selain itu memastikan target-target. Artinya pelaksanaannya hanya kurang berapa hari itu udah dipastikan beres semua. Ini tugas pimpinan. Tugas pimpinan. Karena tidak ada yang mikir itu. Selain supaya tercapai target, takut melenceng dari planning. Itu fungsinya kontrol. Dan pimpinan itu aslinya tenang. Gimana? Terop siap, oke. Betul-betul oke itu tahu asli. Terus lama, terus kemudian kursi, kemudian salon oke semua, pemateri oke, konsumsi oke, semuanya beres. Baru ada checking akhir, kumpul. Laporan semuanya beres. Nah, begitu menjelang itulah anak-anak kepengurusan itu seperti itu. Terus-terusan begitu itu akhirnya meskipun mau kelola negara ya tahu. Kalau terus-terusan begitu ya minimal RT RW lah, kan seperti itu. Paham teorinya? Ini jangan disepelekan. Keliru langkah di sini akan memicu pertengkaran. Keliru langkah di situ. Oke, ini secara umum, ini betul-betul pembinaan yang bersifat umum. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang berkaitan dengan semua yang saya sampaikan. Di tema itu dulu pertanyaannya. Ayo, kalau ada silakan. Ya, Najar. Evaluasi nggak masuk, itu langkah lain. Evaluasi itu dalam rangka memperkaya pengalaman, menyegarkan semangat, itu penting. Karena perintah Allah di ayat yang lain itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, itu evaluasi. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, pelajari apa yang telah berlalu supaya besok tidak terulang lagi. Akhirnya semakin baik orang Islam, begitu maksudnya. Sehingga Rasulullah mengatakan siapa man kana yaumuhu khairun amsihi fa huwa rabbih. Tapi man kana
Yaumhu mustawiyan min nafsihi fahuwa khasir. Kalau sama ya rugi waktu, rugi usia, rugi dana kok sama. Makanya yaumhu syarrun min nafsi, kalau lebih jelek lagi fahuwa mal'un. Kok hari ini lebih jelek dari kemarin kan, mal'un itu. Jadi fungsi evaluasi itu menghindari mal'un dan khosir supaya robeh. Itu perintahnya kalau di Quran itu, kalau di hadis itu. Teknik organisasinya namanya evaluasi. Ya harus mau dong disalahkan. Wong ini dalam rangka memperbaiki. Kan begitu, kita kan atas nama organisasi, atas nama kelompok. Mudah-mudahan yang disampaikan itu menjadi ilmu nafi' yang barokah. Amin Allahumma amin. Wallahu alam bisawab. Ya Rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bihusnil khatimati. Allahumma Rabbi ja'al akhir kalamina ad-dunya la ilaha illallah amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad